berhubungan dengan adanya pertandingan futsal besok dalam rangka merebut piala bergiliran Kemenak Langkat, visi dan misi daripada pertandingan yang akan diadakan ini apa saja, Pak? Yang pertama, kita ingin melihat potensi anak-anak dari bidang olahraga. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ketika anak bidang olahraga dia mampu, tapi tidak mampu di bidang akademik, kita anggap anak ini lemah. Padahal seluruh anak punya potensi masing-masing. Ada yang ahli di bidang akademik tapi lemah di bidang olahraga. Ada yang ahli di bidang olahraga tapi di akademik juga dia lemah. Artinya kita mau lihat secara universal kemampuan anak-anak itu. Jadi potensi itu yang lebih kita kembangkan sehingga sekolah lebih maju. Ahli dalam bidang akademik, dalam bidang olahraga, dalam bidang paskibraka, dalam bidang drum band dan yang lainnya. Jadi semua kita kepingin anak-anak itu mengembangkan bakat. Intinya kita kepingin bakat anak-anak dalam bidang olahraga itu bisa kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin lihat bibit-bibit. Tingkat SMP dan MTS adalah di bawah madrasah aliyah negeri, artinya di setingkat di bawah. Kita mau berkeinginan bahwa bagaimana nanti melihat bibit-bibit pemain ini yang bisa masuk ke Mandua Langkat. Jalurnya adalah jalur prestasi. Jadi tidak sembarangan masuk. Jadi di Mandua nanti di tahun pelajaran 2020-2021 kita membuka jalur prestasi. Anak-anak yang punya prestasi kita berikan kemudahan untuk masuk ke Mandua. Jadi ada jalur akademik melalui proses seperti biasa, tapi juga ada jalur-jalur prestasi di bidang olahraga, kemudian di bidang budaya, seni, kemudian di bidang berbagai bidang lah gitu. Jadi artinya mereka tidak aja dibina sesuai dengan kurikulum sekolah berbasis agama, tapi mereka juga mampu berprestasi dalam bidang olahraga, terutama dalam mendukung sehat jasmani tadi, Pak, ya? Iya. Jadi semua hal, Pak. Jadi kalau kita tanya, kita kadang-kadang tidak boleh juga menjustis anak-anak itu, bodoh ini, nggak bisa matematika dia bodoh, belum tentu. Tapi berapa banyak anak-anak bisa sampai ke tingkat dunia bahkan hanya cuma bermain bola. Maka itu yang harus kita bangun. Jadi anak-anak yang ahli dalam tafsir Al-Quran, pelajaran agama, oke. Jadi artinya kita oke di agama, kita juga oke di umum dan di olahraga. Betul. Sehingga dari sudut manapun kita, disitulah mungkin sekolah madrasah ini bisa unggul dari sekolah-sekolah yang lain lah, saya katakan begitu. Lalu sebelum saya tadi mengadakan wawancara dengan Bapak, saya lihat Bapak menerima tamu dari Lantamal. Ini dalam rangka apa, Pak? Mereka sosialisasi bagaimana anak-anak masuk untuk di Angkatan Laut. Dan satu hal yang membuat saya bahagia adalah baru kali ini dari Lantamal 1 Belawan hadir kemari yang langsung dipimpin oleh Bapak Letkol Adi Rojali menyampaikan sosialisasi kepada anak-anak. Selama Mandua ini berdiri, saya rasa baru kali ini secara institusi mereka hadir menyampaikan langsung sosialisasi. Biasanya dari universitas-universitas, dari politeknik-politeknik, dari stikes kesehatan atau yang lain. Tapi kali ini dari Angkatan Laut yang diwakili oleh Lantamal 1 Belawan hadir memberikan sosialisasi kepada anak-anak sehingga mereka bisa menerima informasi itu langsung, jelas, terpercaya karena langsung orang yang berkompeten menyampaikan sosialisasi tadi. Mereka bertiga datang, Pak Pras dan Pak Lubis juga membantu Pak Letkol Adi Rojali menyampaikan informasi itu kepada anak-anak. Jadi seolah-olah Man juga tidak ketinggalan dari lirikan mereka untuk bawa dari sini kader-kader yang bisa jadi Angkatan Laut itu sangat punya potensi untuk itu ya. Sekarang justru malah Madrasah Aliyah sangat dilirik oleh angkatan, Pak. Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara. Bahkan saya dengar anak-anak yang hafiz Quran itu bisa punya jalur-jalur khusus prestasi yang bisa mereka masuk. Artinya saya punya keyakinan bahwa bukan menafikan dari yang lain. Kita punya keyakinan bahwa di angkatan ini, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mereka kepingin bahwa lulusan yang akan menjadi tentara nasional, jadi Polri, menjadi semua itu adalah orang-orang yang punya dasar basic keimanan yang baik. Yang punya kemampuan dalam agama yang luar biasa, sehingga apabila terjadi konflik mereka bisa berkomunikasi melalui pendekatan keagamaan. Lalu kalau ingin saya tanyakan lagi, mungkin Mandua yang Bapak pimpin ini sudah banyak juga berprestasi memasuki perguruan tinggi tanpa seleksi. Bagaimana menurut Bapak?
Ya alhamdulillah tahun kemarin ada beberapa 90-an lebih itu yang sudah masuk. Makanya tahun ini kita berharap bisa lebih dari 295 misalnya bisa diterima 70%, bahkan hampir 90% di perguruan tinggi. Itulah mengapa saya di Madrasah Aliyah Negeri ini membuat tim itu yang mengatur atau menseleksi anak-anak di jurusan apa yang pantas. Bukan keinginan mereka saja, tapi mereka ini cocoknya berdasarkan nilai yang mereka peroleh di jurusan apa, di fakultas mana, sehingga tidak tumpang tindih. Karena jika ada jurusan anak yang lulus di jurusan itu kemudian tidak diambil, itu berpengaruh terhadap sekolah dan adik-adiknya 4 tahun ke depan. Kita mungkin blacklist dari kampus yang mengundang kita. Oke, kalau boleh tahu jumlah siswa sekarang ini yang berada di bawah naungan Bapak berapa? 948 orang. Jumlah tenaga guru? Tenaga guru PNS itu 45 orang. Jumlah total pegawai semua kita ada 80 orang. 80 orang. Tapi dengan catatan jumlah lokal keseluruhannya Pak, dari jumlah 900 itu Pak? 23 lokal. 23 lokal. Selama Bapak memimpin MAN ini dari mulai sejak Bapak dilantik menjadi Kepala MAN 2, apakah ada kendala yang Bapak hadapi yang lebih pahit lagi dibanding dengan sekolah lain pernah Bapak pimpin, misalnya MTS Negeri Setabat? Kalau dalam perjalanan kepemimpinan biasa ada halangan, tantangan dan rintangan. Itu adalah indahnya atau seni dalam memimpin. Tapi yang jelas karena saya sekolah di sini, kemudian honor di sini, diangkat CPNS dan PNS di sini, jadi wakil kepada kepala madrasah di sini. Saya tahu persis apa persoalan di MAN 2 ini. Jadi menyelesaikan masalah adalah kita harus tahu betul persoalan-persoalan yang ada di masalah itu, sehingga kita dengan mudah menyelesaikan masalah itu, tahu jalan keluarnya. Makanya saya membuka, yang saya bangun adalah suasana kekeluargaan, bukan pimpinan atasan tapi kekeluargaan. Tapi tidak melalaikan prinsip kepemimpinan dan kebersamaan itu tetap pada aturan dan koridor yang berlaku. Baik, sebelum Bapak menjadi Kepala MAN 2 Tanjung Pura, MAN 2 Langkat, lalu sebelumnya Bapak pernah menjadi kepala di mana Pak? Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri. Untuk pertama kali? Iya. Pertama sekali saya di Madrasah Sanawiyah Setabat yang kemudian berubah menjadi Madrasah Sanawiyah 3 Langkat. Iya. Lalu sekarang Bapak berada di sini sudah berapa lama Bapak bertugas di sini? Saya 1 tahun 5 bulan. Makanya ketika membangun di MAN 2 ini saya pakai strategi sederhana. Oktober sampai Desember itu adalah membangun komunikasi saya dengan seluruh dewan guru, komite dan staf tata usaha, supaya komunikasi terbangun, mereka tahu apa visi saya. Di bulan Januari sampai bulan Juli itu saya fokus kepada pembangunan, perbaikan di MAN 2 Langkat, karena saya kepingin MAN 2 ini menjadi indah. Termasuk taman-taman mini. Taman-taman mini itu adalah partisipasi anak-anak dengan gerakan 1000 itu indah yang dikumpulkan dari dewan guru, kepala madrasah, alumni dan anak-anak. Sehingga kita punya prestasi di situ, bantuan dari seluruh keluarga besar MAN 2 itu, dari alumni, kepala madrasah. Jadi bukan siswa saja. Jadi guru-guru juga terlibat dalam proses pembangunan itu. Jadi kalau boleh tahu, dari sekian banyak murid Bapak di sini hampir 1000 orang, itu kebanyakan dari luar kota atau dari sekitar Kabupaten Langkat saja Pak? Rata-rata dari Kabupaten Langkat. Kalaupun ada itu dari Aceh, ada juga kadang-kadang dari Pekanbaru, ada beberapa dari daerah-daerah luar. Tapi yang jelas mayoritas adalah hari ini di Kabupaten Langkat. Oh gitu. Jadi untuk kembali saya kepada awal pembicaraan kita wawancara pertama, bahwa besok Bapak akan mengadakan sebuah pertandingan perebutan Piala Berdiri Kemenak Langkat. Besok dibuka langsung oleh Kapolres Langkat, dan kemudian setelah dibuka oleh Kapolres Langkat ada lagi tidak misalnya acara-acara lain sebelum pertandingan dimulai? Baik. Besok kalau tidak ada halangan, hasil audiensi kami dengan Pak Kapolres Langkat, Bapak AKBP Edi Sunarta Sinulingga SIK, mereka mengatakan sudah, kalau tidak ada halangan yang mendasar, beliau akan hadir dan membuka acara itu. Setelah acara pembukaan itu ada sedikit tarian kolosal dari anak-anak. Setelah itu ada eksibisi antara alumni dan guru-guru MAN 2. Jadi alumni-alumni MAN 2 yang
akan turun besok, akan melakukan eksibisi sebelum pertandingan awal dimulai. Oh gitu. Kemudian di hari Sabtu tanggal 14, kalau tidak ada halangan dan tidak perubahan, akan ditutup oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Mustafid MA. Untuk penutupannya itu? Untuk penutupan. Oke Pak, kalau gitu terima kasih atas wawancara Bapak. Terima kasih kembali.